Seorang janda kesepian namun kaya raya tiba-tiba jatuh cinta dengan pria remaja yang masih berumur belasan tahun. Bahkan wanita ini rela memberikan apa aja yang dia mau agar bisa tidur dengan lelaki muda itu. Wah, mantap kali ya kan? Tapi bagaimana jika wanita ini menyimpan obsesi yang sangat berbahaya dan tidak bisa melepaskan pria muda ini, Wak? Ya udah, daripada basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Mark, seorang remaja yang masih berusia 18 tahun dan masih bersekolah di bangku SMA. Mark adalah anak yang pintar di sekolahnya, dan tahun ini dia akan lulus dan bersiap-siap untuk masuk universitas yang bergengsi. Si Mark ini hidup berdua dengan ibunya, di mana ibunya adalah seorang janda. Ibunya Mark adalah orang yang sangat protektif pada Mark karena ingin anaknya ini mendapatkan masa depan yang cerah. Bahkan ibunya Mark juga suka menjodohkan Mark dengan teman sekolahnya yang bernama Melanie. Mark juga sebenarnya menyukai Melanie, namun dia masih pemalu dan menyimpan rasa, Wak. Meski begitu, saat ini memang Mark hanya berfokus pada sekolahnya dulu dan pendidikan. Oke, lanjut. Suatu hari, Mark yang sedang berbelanja di sebuah toko bertemu dengan wanita yang bernama Carissa, yang sedang mencari shower yang cocok untuk dipasang di kamar mandi rumahnya. Nah, melihat Carissa kesulitan mencari barang yang tepat, Mark pun mencoba membantunya. Dia memilihkan shower yang tepat untuk kamar mandi si Carissa itu. Nah, di situ di pandangan pertama, Carissa langsung tertarik dengan wajah tampannya si Mark yang terlihat cukup pintar. Lalu Carissa pun meminta Mark untuk membantu memasangkan shower ke rumahnya. Dia juga rela membayar Mark jika mau membantunya. Nah, di sini Mark yang masih polos pun mau membantu dan ikut bersama Carissa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Carissa, Mark membantu untuk memasangkan shower barunya Carissa. Lantas Carissa yang sudah sangat menyukai Mark sudah nggak tahan lagi, Wak, di sini. Dia juga udah lama jadi janda dan nggak pernah lagi dibelai. Kemudian Carissa mengajak Mark untuk mencoba shower barunya di kamar mandi untuk memastikan shower yang dia pasang itu benar-benar terpasang dengan baik, ya kan? Waduh, pemain kali ya si Carissa ini. Lantas Mark yang sudah nggak tahan juga dengan godaan Carissa pun ikut masuk. Dan ya udah bisa ditebak, mereka pun langsung beradu kulit di kamar mandi. Setelah beradu kulit dengan Carissa, Mark pun pulang dan terlihat wajahnya begitu bahagia setelah pertama kalinya dia berwik-wik dengan wanita. Kemudian dia menceritakan pengalamannya tadi dengan sahabatnya yang bernama Walter. Dia menceritakan ke Walter kalau dia sudah melepaskan perjakannya dengan seorang wanita yang jauh lebih tua dari usianya, sekitar 20 tahun lah perbedaan jaraknya. Tapi wanita itu masih mantep lah dan juga kaya raya, ya kan? Jelas Walter pun sangat iri mendengar cerita si Mark ini. Singkat cerita, di malam harinya Mark pun izin ke ibunya akan pergi makan malam dengan seorang wanita. Nah, ibunya penasaran dan sempat berpikir kalau si Mark ini akan pergi dengan Melanie. Tapi Mark mengatakan kalau dia nggak pergi sama Melanie, ada wanita lain yang baru dia temui. Namun di sini Mark tidak memberitahukan siapa sebenarnya wanita itu. Lalu saat Mark pergi, ibunya kepo dan mengintip dari jauh. Dia agak kaget saat melihat Mark dijemput dengan mobil yang sangat mewah. Menurutnya agak terlalu mahal mobil seperti itu untuk ukuran anak sekolah. Tapi ya ibunya di sini belum melihat jelas siapa sebenarnya wanita di dalam mobil itu. Singkat cerita, Mark dan Carissa pun pergi ke sebuah restoran mewah dan ngobrol-ngobrol. Di sini Mark menceritakan kalau dia sedang membuat aplikasi yang sangat keren. Aplikasi yang bisa menjadi asisten pribadi untuk membantu tugas dan masalah sehari-hari. Setelah menceritakan semua tentang aplikasinya, Carissa pun mendengarnya cukup tertarik. Lalu Carissa mengatakan kalau dia punya kenalan yang bisa membantu Mark untuk menjual aplikasinya itu. Lantas Mark pun sangat senang mendengarnya. Tapi Carissa mengatakan dia akan membantu, namun harus ada balasan setimpal untuk itu, ya kan? Ya jelas Mark pun harus menservisnya lagi malam ini. Kemudian Carissa pun pergi sebentar ke toilet. Nah, tak berapa lama kemudian Mark disamperi oleh pelayan di bar itu. Dan dia mengingatkan ke Mark untuk segera kabur selagi dia bisa. Karena wanita yang bersamanya itu sangat berbahaya. Lantas Mark pun bingung apa maksud si pelayan itu, ya kan? Tapi di sini Mark mencoba menghiraukan saja. Tak lama kemudian Carissa pun kembali dan mengajak Mark ke rumahnya. Ya jelas untuk beradu kulit lagi di malam itu. Keesokan paginya Mark pun dimarahi ibunya. Karena terlalu larut malam pulang dengan orang yang ibunya nggak kenal sama sekali. Lalu ibunya pun menanyai tentang wanita yang pergi pada Mark kemarin. Nah, di sini Mark mulai risih ditanyai terus sama ibunya karena dia juga udah merasa mulai dewasa. Karena malas dengan ocehan ibunya, Mark pun pergi lagi ke rumah Carissa dan kembali bersenang-senang di situ. Hari-hari pun berlalu dan Mark lebih sering keluar dengan Carissa, sementara ibunya Mark semakin hari semakin penasaran dengan siapa sebenarnya anaknya itu pacaran. Hingga suatu malam Mark pun mengajak Carissa datang ke rumahnya. Jelas ibunya pun kaget, ternyata anaknya selama ini berpacaran dengan wanita yang usianya jauh lebih tua dari Mark.
bahkan seumuran dengan ibunya Mark. Jelas ibunya pun gak setuju dengan hubungan mereka berdua dan menyuruh Carissa agar menjauhi anaknya. Mendengar hal itu, Carissa pun kesal dan langsung pergi. Kemudian Mark pun mengejar Carissa dan meminta maaf atas perilaku ibunya. Nah, di sini Carissa mengatakan kalau Mark itu terlalu anak mami. Dia seharusnya bisa memilih keputusan sendiri tanpa harus dikontrol ibunya karena dia adalah seorang pria. Mendengar hal itu, Mark pun semakin percaya diri dan akhirnya dia pergi lagi bersama Carissa malam itu juga. Di sisi lain, ibunya Mark pun sangat kesal karena anaknya pergi tanpa mendengar omongannya. Lalu ibunya Mark pun mencoba mencari tahu tentang si Carissa itu. Hingga akhirnya dia menemukan berita tentang suami Carissa yang kaya raya namun telah meninggal karena sebuah kecelakaan di rumahnya. Nah, dari sini kita tahu kalau Carissa itu adalah janda kaya raya karena mendapatkan warisan dari suaminya yang kaya. Mengetahui hal itu, ibunya merasa bersalah. Lalu keesokan paginya, ibunya Mark datang ke rumah Carissa dan meminta maaf dan ingin menjemput anaknya. Tapi di sini Carissa mengusir ibunya Mark karena Carissa benar-benar benci sama dia. Carissa mengatakan seharusnya sebagai ibu dia tidak harus mengekang Mark dan membiarkan Mark untuk memilih bebas dalam hidupnya. Lantas ibunya Mark pun kesal dan mengatakan pada Carissa kalau Mark itu bukanlah orang bodoh. Nantinya Carissa akan dibuang juga oleh Mark setelah bosan dengannya yang semakin tua. Kemudian setelah mengatakan itu, ibunya pun pergi. Setelah dari situ, Carissa mengatakan pada Mark kalau sebaiknya mulai sekarang Mark pindah ke rumah ini saja bersamanya, daripada harus tinggal di rumah ibunya dan dikekang terus. Tapi Mark mengatakan itu bukanlah ide yang bagus. Dia nggak bisa pindah gitu aja karena dia tahu ibunya masih membutuhkannya. Nah, mendengar hal itu Carissa pun sangat kecewa. Kemudian Mark pun pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan paginya Mark menelpon Carissa dan mengatakan ingin bertemu lagi dengannya malam ini. Nah, saat sedang video callan, ibunya Mark memanggilnya. Ternyata ibunya mengundang Melanie datang ke rumah. Lantas karena melihat Melanie datang ke rumah, Mark pun mengatakan ke Carissa kalau mereka nggak jadi bertemu malam ini dan bertemu besok aja. Kemudian Mark mematikan teleponnya. Jelas Carissa pun kesal diperlakukan seperti itu dan terlihat Carissa ini mulai emosi dan depresi. Mulai dari situ dia seperti merencanakan sesuatu yang buruk. Di sisi lain, Mark dan Melanie disuruh ibunya untuk jalan-jalan keluar dan menghabiskan waktu bersama. Bahkan ibunya Mark memberikan uang pada mereka agar mereka bisa ngedate keluar. Jadi memang ini udah direncanakan ibunya Mark agar dia meninggalkan Carissa dan berpacaran dengan Melanie yang masih muda. Singkat cerita, Mark dan Melanie pun pergi. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama hingga larut malam. Lalu terlihat keduanya mulai saling jatuh cinta. Dan karena suasana mendukung, akhirnya Mark pun mencium Melanie di situ. Tapi yang gak mereka sadari, ternyata Carissa menguntit mereka dari jauh. Nah, karena gak terima pacarnya direbut, Carissa pun secara diam-diam menyekap si Melanie saat akan pulang. Di situ Carissa memberi peringatan pada Melanie agar menjauhi Mark jika tidak ingin dia celaka. Kemudian Carissa menyayat pipi Melanie dengan pisau lalu pergi langsung dari situ. Keesokan paginya Mark mencoba menghubungi Melanie namun gak diangkat, Wak. Sepertinya Melanie benar-benar ketakutan dengan ancaman Carissa tadi malam. Tapi Mark tidak tahu sama sekali. Setelah dari situ, Mark pun bercerita pada temannya si Walter tadi kalau dia ingin memutuskan hubungannya dengan Carissa karena dia sudah jatuh cinta pada Melanie sekarang. Nah, Walter pun kaget dengan keputusan si Mark. Namun karena tahu si Mark udah putus dengan Carissa, dia pun mengambil kesempatan ini untuk mendekati tante-tante itu. Dengan pedenya Walter datang ke rumah Carissa dan mengatakan dia siap menggantikan Mark kalau Carissa ini merasa kesepian. Nah, Carissa pun kaget mendengarnya, tapi dengan tenang dia menyuruh Walter masuk ke dalam rumah. Dan yang tidak disadari Walter, ternyata Carissa mengambil pisau dan akan menghabisinya. Di sisi lain, Mark kembali menghubungi Melanie dan kali ini teleponnya diangkat. Tapi di situ terlihat Melanie menutupi wajahnya dengan rambut. Ya jelas Mark pun bingung kenapa dia bertingkah seperti itu. Tapi Melanie hanya mengatakan kalau mulai sekarang lebih baik mereka nggak bertemu lagi. Kemudian Melanie mematikan telepon itu tanpa memberitahukan alasannya. Tak lama kemudian Carissa pun menghubungi Mark. Carissa mengatakan agar sore ini dia bersiap-siap karena Mark akan dijumpakan dengan relasinya si Carissa yang berencana membeli aplikasi buatan si Mark tadi. Mendengar hal itu pun Mark sangat senang dan bersiap-siap untuk pergi. Singkat cerita mereka pun bertemu. Di situ Mark mempresentasikan tentang aplikasi buatannya itu. Namun terlihat pria itu belum tertarik untuk membeli aplikasinya. Namun si pria ini menawarkan pada Mark untuk bekerja di perusahaannya setelah dia tamat sekolah nanti karena dia cukup kagum dengan kepintaran si Mark ini. Setelah memberi tawaran itu, pria ini pun pergi. Nah, di sini Carissa mengatakan kepada Mark kalau dia sangat beruntung karena mendapatkan tawaran kerja di sini setelah lulus sekolah nanti. Tapi Mark gak begitu tertarik. Dia lebih memilih untuk melanjutkan kuliahnya di luar kota nantinya. Dan Mark mengatakan mungkin kali ini terakhir kali mereka bertemu. Jelas Carissa pun gak senang dan gak punya pilihan lain. Dia gak mau kehilangan pria yang dia cintai itu.
Kemudian dia langsung memukul kepala Mark dan membuat Mark pingsan di tempat. Di sisi lain, ibunya Mark curhat dengan sahabatnya di kantor yang bernama Randy. Di situ ibunya menceritakan tentang Mark yang sedang dekat dengan tante-tante bernama Carissa. Dia meminta saran pada Randy, apakah caranya sudah benar dengan mencomblangi anaknya bersama wanita yang seumuran dengan Mark. Karena ibunya merasa Carissa itu bukan wanita yang baik, apalagi sudah jauh umurnya lebih tua. Di situ Randy mencoba memberi masukan agar ibunya nggak usah terlalu ikut campur dengan percintaan anaknya. Namun dengan jawaban itu, ibunya kesal dan langsung pergi dari situ. Lalu kembali ke Carissa, terlihat Mark sudah diikat di sebuah ruangan sauna. Carissa mengatakan kalau dia nggak bisa melepaskan Mark begitu aja, karena dia bukanlah wanita yang bisa dipermainkan seperti itu. Sekarang dia akan menyiksa Mark secara perlahan. Kemudian Carissa pun melukai bagian perutnya Mark. Di sisi lain, ibunya Mark mulai khawatir karena anaknya belum pulang juga. Ibunya mencoba menghubungi Mark tapi nggak ada jawaban sama sekali. Kemudian keesokan paginya Mark menemui Randy lagi dan mengatakan dia sangat khawatir dengan anaknya yang belum juga pulang. Dia juga curiga kalau anaknya ini tidur lagi di rumah Carissa. Lalu dia berencana ke rumah Carissa siang ini dan mengatakan ke Randy kalau dia bertemu Mark segera menyuruhnya pulang. Setelah dari situ ibunya Mark pun datang ke rumah Carissa dan menanyakan apakah anaknya ada di situ. Carissa di sini nggak nyangka kalau ibunya Mark bakal datang. Kemudian dia menyuruh ibunya Mark masuk dulu ke dalam rumah. Kemudian Carissa mengatakan pada ibunya Mark kalau dia ingin bertemu dengan anaknya, dia harus menggunakan borgol. Ibunya Mark nggak tahu apa yang sedang terjadi dan berpikir Carissa ini adalah wanita yang gila. Tapi dia nggak punya pilihan lain karena ingin bertemu dengan anaknya. Jadi ibunya Mark pun memakai borgol itu. Kemudian dia dibawa masuk ke dalam sauna dan dia shock banget melihat kondisi anaknya seperti itu. Di situ Carissa menodongkan pistol pada mereka dan mengatakan kalau hanya satu dari mereka yang bisa selamat. Nah, ibunya Mark harus menentukan pilihan apakah menembak anaknya atau menembak dirinya sendiri. Wah, benar-benar gak waras ya si Carissa ini. Setelah dari situ Carissa pun meninggalkan pistolnya dan mengunci mereka di ruangan sauna itu. Mereka pun dibiarkan kehausan di ruangan yang sangat panas hingga berjam-jam dan sangat kehausan. Sementara itu Carissa duduk nyantai di balkon rumahnya. Di sisi lain, Randy mulai khawatir dengan ibunya Mark karena hingga larut malam gak ada kabar juga. Jadi dia mencoba menelpon ibunya Mark berkali-kali tapi gak ada jawaban. Sementara itu ibunya Mark udah mulai putus asa. Sudah berjam-jam mereka di ruangan itu meminta tolong namun gak ada yang mendengar. Jadi dia pun berencana mengutamakan nyawa anaknya dan akan menembak dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba Carissa berteriak dari luar ruangan dan mengatakan kalau dia gak akan membukakan pintu itu sebelum mendengar suara tembakan. Lantas ibunya Mark pun punya ide. Tiba-tiba suara tembakan pun terdengar dari ruangan sauna itu. Langsung Carissa pun masuk untuk mengecek. Dia melihat mereka berdua sudah terbaring dan penuh dengan darah. Kemudian saat Carissa mengecek ibunya Mark langsung menghajar Carissa. Ternyata tadi ibunya Mark berpura-pura menembak agar Carissa membukakan pintu itu. Kemudian mereka berdua pun berkelahi habis-habisan hingga akhirnya ibunya Mark berhasil mengalahkan Carissa dan langsung membawa Mark pergi keluar. Namun Carissa nggak menyerah dan akan menghabisi mereka berdua. Untungnya Randy datang tepat waktu dan langsung menghabisi Carissa di situ. Randy ternyata menyusul ke situ karena khawatir pada ibunya Mark yang nggak ada kabar sama sekali. Lalu mereka mendengar suara berisik dari sebuah kotak yang ternyata isinya adalah Walter yang dikurung. Wah, ternyata masih hidup si kecap ini. Aku pikir tadi dia dihabisi si Carissa. Nah, dan akhirnya mereka pun selamat dari teror si Carissa itu. Di akhir film terlihat Mark akhirnya lulus sekolah dan bersiap-siap untuk berkuliah di luar kota. Dan Melanie juga akhirnya kembali bersama Mark dan semuanya pun bahagia. Lalu film pun selesai. Oke, gimana ceritanya, Wak? Seru atau biasa aja? Jadi itulah ya pesan dari film ini, tetap berhati-hati dengan tante-tante girang yang kaya raya. Kita nggak tahu kalau tante-tante girang itu bisa aja punya obsesi berlebihan dan akhirnya menjadi psikopat kayak si Carissa tadi ya kan? Oke, jadi sekian dulu cerita dari film Lethal Seduction tahun 2015. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.